mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari seiman, terutama kepada yang baru pertama kali datang dalam persekutuan ini. Kita telah memasuki minggu ke-23 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu ini mewujudkan kesejahteraan bersama. Terpujilah Tuhan melalui persekutuan kita hari ini. Mari kita pusatkan perhatian kita untuk memasuki saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari Majelis Jemaat menyampaikan salam selamat hari Minggu bagi saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan melepaskan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Melalui ibadah minggu hari ini, kita dipanggil untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal dan berdoa untuk kota itu kepada Tuhan Allah. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Karena itu marilah kita bersekutu melalui ibadah kita ini. Bersukacitalah memuji Tuhan Allah, sebab kasih-Nya Dia curahkan ke dalam hati umat-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Hadir bagi kita dan engkau
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami dan berikanlah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 345 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 2.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, sampai saat ini kami masih menghadapi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak yang meninggal, kehidupan perekonomian yang kurang baik, demikian juga dengan kehidupan gereja yang masih menghadapi kendala. Seakan kami hidup di dalam pembuangan karena susahnya kehidupan ini. Siapakah yang menjadi panutan kami? Ada orang yang memakai situasi ini hanya untuk mencari keuntungan sendiri, dan ada juga yang mengalami kesusahan karena keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan. Karena itu Tuhan, kasihani kami, ajari dan bimbinglah kami supaya kami terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Janganlah hanya kepentingan kami sendiri yang kami utamakan, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk tetap setia mendoakan pemimpin kami dan juga pemerintah kami, supaya mereka memerintah dan mensejahterakan masyarakat dengan baik. Jauhkanlah kami dari sikap yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, jadikanlah kami menjadi berkat dimanapun kami tinggal. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihani kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar,
aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu 23 setelah Trinitatis hari ini, tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1 sampai 6. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah kemakan lelak. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladang, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 6 dan 7. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat dapat kita lihat setelah selesai ibadah ini. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa Tritunggal yang kami sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas segala kebajikan-Mu. Engkau memberi kami kehidupan yang baik dan penuh berkat, sehingga dalam semangat iman yang datang dari-Mu, kami dapat bersekutu kembali di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon ya Bapa, bimbing dan tuntunlah hati kami dalam ibadah ini, agar kami dapat menghayati dan memahami segala firman-Mu sebagai pedoman sekaligus sumber iman kami akan karya keselamatan-Mu. Kepadamu pula kami memohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan jiwa kami, agar melalui firman Tuhan saat ini kami semakin berani dalam mewartakan kebenaran-Mu. Amin. Shalom untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi turpuk atau bagian dari khotbah di Minggu 23 setelah Trinitatis terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-29, dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Yeremia pasalnya yang ke-29 dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7,
Beginilah bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaraya bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kata itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, situasi internasional pada masa itu mengancam pendirian atau kekokohan dari kerajaan Yehuda. Karena bangkitnya kerajaan Babel dan kerajaan Mesir yang menjadi kerajaan yang besar. Kedua kerajaan ini digelari dengan negara superpower atau negara kekuatan super, yang dimana kedua negara ini mencoba untuk menunjukkan kekuatannya kepada negara atau kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Karena takutnya akan keterancaman atau punahnya kerajaan Yehuda mencoba untuk bagaimana berkolaborasi dengan kerajaan Mesir, dengan harapan bahwasanya kerajaan itu tidak akan terancam lagi. Dan kerajaan Mesir mengiyakannya, namun dengan catatan bahwa kerajaan Yehuda harus mengikuti apa yang mereka sembah. Apa yang mereka sembah tidak sesuai dengan apa yang disembah oleh kerajaan Yehuda. Karena pada masa itu terjadi suatu agama sinkritisme yang mengartikan bahwasanya di dalam kerajaan Yehuda itu masih sifatnya abstrak. Mereka masih beragam-beragam aliran, bahkan beragam agama yang tidak tahu mana yang mereka sembah, sehingga akhirnya mereka mengikuti apa yang disembah oleh kerajaan Mesir. Karena kekeliruan inilah yang membuat Allah sangat murka kepada kerajaan Yehuda, sehingga harus menghukum dan membuangnya ke tanah Babel. Membuang mereka untuk mengetahui bahwa mereka telah keliru dan tersesat pada masa itu. Mereka telah menyembah Allah yang salah dan mengikuti suatu agama yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi lagi-lagi Allah tidak bisa menyembunyikan kasih sayangnya kepada bangsa pilihannya itu. Dia tidak bisa menyembunyikan bagaimana rasa kasih yang berlebihan kepada bangsa itu, walaupun bangsa itu harus dihukum ke dalam tanah pembuangan.
Dia tetap mengajari bangsanya itu untuk tetap memperbaiki kehidupan serta tingkah laku mereka selama di tanah pembuangan itu. Mereka juga diajari bagaimana supaya menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang sedang menawan mereka. Melalui bagian ayat ini, kita mencoba untuk melihat bagaimana mereka dibentuk hidup untuk di tengah-tengah bangsa yang berbeda adat, budaya, kehidupan, kebiasaan, bahkan beda kepercayaan serta iman mereka. Mereka diajak serta disuruh untuk mewujudkan kedamaian di tengah-tengah tanah pembuangan itu, sehingga mereka harus bekerja keras yang selama ini mereka terlena, yang selama ini mereka sedang tidak peduli kepada bangsa lain. Mereka harus disuruh untuk melihat bahwasanya keberagaman itu indah, bahwasanya di luar dari tanah yang selama ini yang sudah dienakkan, yang sudah dinyamani oleh mereka, mereka harus keluar dari zona itu untuk mencoba melihat bahwasanya Tuhan tidak hanya ada di tanah Kanaan itu saja, Tuhan tidak hanya ada di tanah Yerusalem itu saja, tetapi Tuhan ada di mana saja. Dan melalui firman Tuhan pada saat ini yang mencoba untuk menggugah kita, untuk mengajari kita, untuk meluapkan bagaimana kedamaian di tengah-tengah kehidupan yang beragam, kebudayaan yang beragam, kita boleh melihat pada firman Tuhan saat ini. Yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan saat ini, yang pertama ialah melalui ketekunan bekerja. Kita boleh lihat walaupun mereka terbuang, walaupun mereka sudah dihukum, rencana yang Tuhan buat kepada mereka itu adalah rencana yang indah. Walaupun mereka boleh kita lihat di dalam ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan itu dibuat oleh Allah agar membuat mereka belajar untuk tekun bekerja, membuat mereka untuk selalu melakukan hal yang baik di tengah bangsa yang harus mereka pelajari lagi gaya hidupnya. Mereka harus disuruh ajari, disuruh belajar untuk bagaimana mereka membuat dan melakukan yang baik di tengah bangsa yang tidak sekepercayaan atau tidak seiman terhadap mereka. Dan itu rancangan yang Tuhan buat, bukan rancangan ketika mereka dihukum, ketika mereka sedang dalam masa penghukuman. Mereka atau rancangan itu telah ada dibuat oleh Tuhan, tetapi lagi-lagi karena kekeliruan atau kesesatan dari bangsa itu, rancangan itu diumumkan sekali lagi oleh Tuhan, bahwasanya rancangan Tuhan yang dibuat oleh Dia sendiri adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Diajarkan kepada mereka untuk tetap mengutamakan bagaimana sukacita di tengah-tengah masa pembuangan itu. Kita boleh lihat sukacita apa yang boleh Tuhan rancangkan kepada mereka. Yang pertama, di dalam ayat 5 dikatakan mereka harus mendirikan rumah. Mendirikan rumah, melalui ini mereka diajari bahwasanya mereka harus tetap hidup di kampung pembuangan itu atau di mana tempat mereka terbuang. Mereka harus menyadari bahwa selama mereka belum dipulangkan ke tanah Kanaan itu, mereka harus tetap tinggal di situ dan harus mendirikan rumah supaya mereka boleh tetap mendiami hal tersebut, boleh tetap melakukan apa yang telah dihukumkan atau yang telah dibuang oleh Tuhan kepada mereka. Yang kedua yang boleh kita lihat adalah mereka disuruh membuat kebun supaya mereka menikmati hasilnya.
Tentu ketika mereka atau sesuatu orang harus tinggal di daerah yang asing dari dia, katakan kita kalau kita orang Batak misalnya, yang lain dari Ibona Posogit kita, pasti kita harus melihat bagaimana situasi yang terjadi di daerah tersebut. Harus beradaptasi lagi dan harus mencari pekerjaan bagaimana supaya kita boleh tetap hidup di tengah-tengah bangsa atau di tengah-tengah kemajemukan tersebut. Itu yang boleh kita lihat, bahwasanya sukacita yang ingin Tuhan katakan kepada mereka, walaupun di dalam masa pembuangan mereka tetap harus bersukacita dan tetap melakukan segala aktivitasnya. Dan yang boleh kita lihat yang ketiga ialah mereka disuruh mencari istri. Dalam artian bahwasanya mereka harus belajar bersosial, harus belajar bertutur, harus belajar bagaimana bahwasanya saudara yang lain dari mereka pun harus tetap disosialisasikan dengan baik, harus tetap diajak berdialog dengan baik. Dan itu menunjukkan bahwasanya ketika kita merantau atau mencoba untuk pergi ke negeri orang, kita harus bisa membuat atau bisa bersosial dengan baik di mana tuan rumah itu berada. Dan itu yang kita coba katakan, bahwasanya sukacita harus tetap terlaksana dengan hal yang ketiga ini, sehingga apa? Sehingga ketekunan kita bekerja, kita diajari untuk mengerti bahwasanya mereka bangsa Yehuda dikatakan bahwasanya Yerusalem atau Allah tidak hanya ada di Yerusalem saja, tetapi Allah ada di seluruh permukaan bumi ini. Allah ada dimanapun dan di segala situasi apapun. Sehingga mereka harus belajar lagi melihat bahwasanya sukacita tidak hanya ada di tanah itu tersebut. Sukacita tidak hanya ada di daerahnya tersebut, tetapi juga ada di mana, bahkan di tanah pembuangan tersebut. Terlebih kita di masa pandemi ini, banyak yang begitu terjadi, terlebih kita yang sekarang lebih terhadap krisis dalam iman, radikalis yang menyebar, serta bahkan hal intoleransi dalam beragama. Banyak terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan atau terlebih hal yang tidak sesuai dengan hati kita di dalam bidang agama. Dan terlebih dalam isu konsumsi politik lah yang membuat kita sedikit bersatu untuk berdebat, walaupun negara kita ini disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI. NKRI Negara Kesatuan, tetapi tidak bebas dari kelompok kita untuk mendirikan atau melakukan yang sesuai dengan apa yang telah diaturkan oleh kelompok kita. Namun walaupun demikian, dihimbau firman Tuhan pada hari ini untuk lagi kita boleh melihat, tetaplah bersukacita di dalam bangsa kita ini. Jangan berhenti, jangan jenuh membuat yang baik, yang kita lakukan adalah sesuai kehendak Tuhan dan sesuai kemauan Tuhan. Jangan pernah jenuh untuk melakukan. Sejahat apapun, tetap ingat konsep yang dikatakan di dalam Alkitab, kasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dan itulah yang menunjukkan bahwasanya manusia yang berkualitas bukan hanya pintar di dalam kajian ilmu atau teori, tetapi juga lebih mengutamakan persatuan di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Perlunya perhatian lebih juga kepada kita di dalam persaudaraan kekristenan. Perlunya kesatuan itu agar membuat kita udah kecil tetap bersatu, dan itulah yang kita perlakukan. Bagaimana seharusnya kita boleh tetap bersukacita, bukan menjadikan kesatuan tersebut menjadi suatu pemberontakan. Yang kedua yang boleh kita lihat pada firman Tuhan saat ini, sesuai dengan topik minggu kita adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Tentu setelah kita tekun
ada hal yang perlu kita lakukan. Yang kedua adalah melakukan kasih. Kita boleh lihat di dalam ayat 7a dikatakan bahwasanya usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yang berarti ini menunjukkan bahwa rancangan Allah yang dilakukan di dalam bangsa Babel untuk menawan mereka, bahwasanya ini semua sesuai dengan konsep Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Bahwasanya bukan Babel sendiri, bukan bangsa itu sendiri yang ingin menawan mereka, tetapi Allah lah yang telah membuat mereka untuk ditawan oleh bangsa Babel. Babel lah yang menjadi eksekutor terhadap bangsa yang telah dihukumnya karena kekeliruannya itu. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah tetap melalui kesengsaraan dan kesakitan yang dirasakan harusnya belajar untuk memperbaiki tingkah laku dan kehidupan yang sesuai dengan keinginan Allah. Dan melalui ini juga mereka dinasihati serta diajari untuk sesuai hidup keinginan Allah. Lagi-lagi penegasan itu ada, bahwasanya kasih harus ditindaki. Kita boleh lihat bahwasanya bangsa ini tetap melakukan apa yang dilakukan di dalam titah atau hukum Taurat. Tetapi satu hal yang tidak dilakukan mereka tidak menunjukkan bahwasanya mereka adalah bangsa yang mengasihi. Tidak. Mereka tetap pada idealismenya sendiri, tetap pada pikirannya sendiri, bahwasanya mereka adalah satu-satunya bangsa yang dikasihi Allah, sedangkan bangsa yang lain tidak. Sehingga mereka tidak menganggap sekitarnya itu adalah orang yang patut dikasihani. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak menunjukkan kasihnya, walaupun begitu baiknya mereka, begitu patuhnya mereka melakukan sesuai dengan hukum-hukum Taurat, bahkan mempersembahkan persembahan yang baik di dalam suatu gereja. Tetapi mereka tidak menunjukkan kasih yang benar. Padahal sejatinya ketika kita benar-benar mematuhi sesuai dengan titah dan apa yang dikatakan firman Tuhan, hal yang terbukti yang boleh kita lihat adalah di dalam suatu tindakan kita. Tindakan kita lah yang menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang benar-benar bertuhan, orang-orang yang benar-benar diutus oleh Tuhan untuk memberikan kabar baik melalui tindakan kita. Dan itu yang ingin ditunjukkan Tuhan, bahwasanya mereka kembali lagi ditegur. Tidak cukup hanya persembahanmu, tidak cukup hanya hal-hal yang kau beri kepada mereka, tetapi ketika kau tidak menunjukkan kasih kepada sesamamu, kepada sekitarmu, kau tidak peduli dengan siapa yang ada di sekitarmu, dan kau menunjukkan ego yang tinggi, Tuhan menghukummu. Tuhan telah menunjukkan itu ke dalam bangsa yang dikasihnya, bangsa yang dipilihnya, bangsa yang sesuai dengan pembicaraan dia dengan Abraham, yang mengatakan bahwasanya bangsa inilah yang akan menjadi bangsa yang besar. Dan bagaimanapun juga kalau kita lihat, boleh hal ini menjadi berkat yang baik di dunia kita sendiri, di kehidupan kita. Bagaimanapun kita tetap melalui kasih, kita harus menjadi berkat di bumi ini. Menjadi berkat memang bukan hal yang mudah, apalagi ketika kita mengalami penderitaan. Namun berkat yang diberikan Allah kepada kita, itulah yang membuat kita mampu melakukannya. Maka perlulah memiliki damai sejahtera yang dari Allah, agar kita dapat membuat damai sejahtera kepada sekitar kita. Dan yang terakhir yang ingin firman Tuhan sampaikan kepada kita pada saat ini, ialah tetap bersungguh-sungguh pada Tuhan melalui doa. Pemikiran bangsa Yehuda yang masih abstrak pada masa itu tentang bagaimana Tuhan dan ajarannya membuat mereka bisa mengukur keberadaan Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan bisa diatur dan Tuhan hanya ada di Yerusalem. Karena pemikiran mereka inilah yang menganggap bahwasanya Allah akan menerima tentang suatu tawaran yang ditawarkan kepada dari bangsa Mesir untuk yang mereka sembah, membuat mereka menjadi keliru.
Dan di dalam pengertian seperti inilah yang membuat mereka tidak lagi menyembah Allah yang benar. Dan begitu juga satu lagi setelah yang kita katakan, bahwasanya karena pengertian sesuai dengan konsep pemikirannya dari dirinya sendiri yang membuat bahwasanya Allah hanya mengasihi kami sendiri, sehingga Allah tidak akan pernah murka. Allah tidak akan pernah marah kepada kami yang dikasihinya. Allah tidak akan benci atau sakit ketika kami harus melakukan sesuai dengan di luar kehendaknya, karena kami adalah bangsa yang dikasihinya. Tetapi tidak begitu juga pemikiran yang norak. Kita harus melihat bahwasanya karena itulah Allah membuang mereka supaya mereka merasakan yang sama dan perlunya untuk mengevaluasi serta memanggil nama Allah. Mereka selama ini terlena dengan label yang dikasihi atau pilihan, sehingga mereka lupa memanggil nama Allah melalui doanya. Mereka lupa mencari keberadaan Allah dan menganggap bahwasanya kami tidak perlu mencarinya karena Allah telah merahmati kami. Karena itulah yang membuat mereka terlena oleh egonya sendiri, terlena oleh nafsunya sendiri, dan terlena oleh keasikan yang ditawarkan oleh duniawi tersebut, membuat mereka menjadi lupa untuk memanggil nama Allah di dalam doanya. Dan begitu juga mereka melalui pembuangan ini diajari untuk menghidupi peribadahan dan berdoa. Dikatakan kepada mereka bahwa Allah mendengarkan mereka seperti yang tertulis di dalam ayat 12 hingga ayat 14. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita boleh lihat bahwasanya tidak hanya Allah mau mendengarkan mereka, tetapi Allah mau memulihkan mereka, mau mengembalikan mereka ke Yerusalem dan mengumpulkan yang telah dicerai-beraikan oleh Tuhan, disatukan lagi supaya mereka boleh berkumpul dengan baik. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih, tentu firman Tuhan saat ini mengingatkan lagi kepada kita bagaimana kekonsistenan kita atau kesungguhan kita di dalam yang bertuhan, baik melalui doa. Dan tentu kalau kita sudah mengenal kebaikan Allah, maka sejatinya kita harus mencari dan memanggilnya sepanjang waktu. Kita harus melihat bagaimana suatu kasih Allah yang terus merahmati kita. Tentu kita tidak pernah lupa untuk memanggil namanya. Dan itulah yang boleh kita lihat, bagaimana kita harus mengutamakan rasa bersyukur, bersukacita, dan saling mewujudkan kesejahteraan. Terlebih lagi di minggu ke-23 setelah Trinitatis ini, pada saat ini kita merasa melakukan pesta ucapan syukur ataupun pesta Gotilon. Tentu memang agak berbeda tahun ini konsep atau rangkaian yang seperti sedia kala, tapi tidak menghilangkan esensi ataupun makna dari pesta ucapan syukur ini. Kita harus melihat bagaimana walaupun konsep dan tata peribadahan serta cara bahkan pestanya berbeda, kita harus melihat ungkapan syukur yang merahmati Tuhan yang memberikan kita berkat tidak pernah berkurang, malah semakin berlebih dan semakin mencukupkan kita. Untuk itu kita boleh lihat ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan yang bagaimana walaupun cara dan kebiasaan kita yang dulu
tidak lagi harus kita buat dengan perayaan-perayaan yang ya begitulah kita bilang heboh, tetapi kali ini dikarenakan situasi pandemi harusnya kita harus semakin bersyukur, harus semakin boleh mengucap syukur bahwasanya sampai di dalam masa pandemi ini kita masih dirahmati kesehatan, kita masih diperbolehkan bekerja, bahkan kita masih boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Dan kita seharusnya bercermin kepada keadaan Allah, keadaan umat Allah, yaitu bangsa Yehuda di dalam masa pembuangan, bahwa kesulitan dan sifat situasi yang benar-benar membuat sakit hati mereka tidak menjadi halangan untuk mereka memberkati, bahkan menjadi berkat bagi orang lain sekitar, bahkan gereja sekalipun. Terkadang orang percaya terlalu sulit atau terlalu sibuk dengan urusannya sendiri sehingga tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, bahkan tidak mau berkontribusi untuk memperhatikan apalagi menjadi berkat bagi sekitar maupun gereja. Menjadi berkat dimulai dengan mendoakan dan diteruskan dengan melakukan sesuatu serta berkontribusi untuk sekitarnya, bahkan gereja dimanapun, demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Ungkapkanlah itu dan persembahkanlah sesuai dengan berkat yang kita terima, maka niscaya Tuhan telah menyiapkan berkat yang lebih untuk kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang pembahasan firman kami pada hari ini. Kami mohon hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Kami mohon anugerahkan kebijaksanaan dan kepekaan, lebih lagi terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu, agar kami tetap boleh mewujudkan kesejahteraan bagi sekitar, jemaat, dan bahkan gereja-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami Tuhan, jangan biarkan kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya di tempat masing-masing, agar dapat membawa kebaikan dan kedamaian bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan dan amplop pesta Gotilon. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku melangkahnya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
Kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Untuk itu hendaklah kita memberikan diri kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Janganlah kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi juga yang ada di sekitar kita. Berdoalah untuk pemimpin kita dan juga pemerintah kita, supaya semua menjadi baik. Berdoalah juga untuk kota di mana kamu tinggal kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya Tuhan Allah, jadikanlah kami untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami tinggal. Pergilah ke tengah-tengah dunia ini, kerjakanlah pekerjaan yang baik, lakukanlah perintah Tuhan supaya kamu menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut, sebab Tuhanlah yang menyertai engkau. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Rumah Kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teduh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu ke-23 setelah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati.